seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Play the hero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga bulan Ramadan di tahun ini tetap memberikan kita banyak keberkahan, tetap memberikan kita banyak kesenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan yang lebih. Meskipun situasinya kita tahu semua, sekarang pandemik COVID-19, biasa kita sebut Corona atau COVID-19. Jamaah sekalian, kesempatan kali ini insya Allah saya akan martabak, silakan, asal sudah buka puasa ya. Kita akan coba mengaji kitab. Di depan saya ada kitab judulnya Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in. Kitab ini judulnya adalah Al-Fathul Mubin, kemenangan yang jelas. Tentang syarahnya kitab Al-Arba'in Imam An-Nawawi, syarahnya kitab Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi. Kitab Fathul Mu'in ini dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 974 Hijriah, atau yang biasa kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada dua Ibnu Hajar dalam ilmu hadis yang sangat masyhur sekali namanya. Yang pertama adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya tidak akan membaca syarahnya yang menjelaskan hadis-hadis itu. Saya hanya sedikit hanya akan membaca pokok hadisnya yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jika ada penjelasan yang saya jelaskan sedikit di antara hadis-hadis tersebut, maka penjelasan itu sesungguhnya bukan hasil imajinasi saya sendiri, melainkan adalah hasil bacaan saya terkait kitab Al-Fathul Mubin karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita mulai pengajian hadis Arba'in ini, Arba'in An-Nawawi, dengan pembacaan hadis yang pertama. Kopinya enak. Al-Hadisul Awal. Hadis yang pertama. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. An Amiril Mukminina, dari Amiril Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Jadi gelar Amiril Mukminin, istilah Amiril Mukminin pertama kali digunakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk lakop atau gelar kepemimpinan tertinggi dalam dunia Islam. An Amiril Mukminin. Jadi ketika Rasulullah wafat, Rasulullah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini gelarnya adalah Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah.
Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian berganti kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menggunakan gelar yang ia bangun sendiri, yaitu Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abi Hafsin, Bapak Hafs. Jadi orang Arab itu biasa menggunakan sebutan Abu atau Abi di depannya, merujuk pada putra pertamanya. Biasanya Abu Abdullah berarti bapaknya Abdullah. Abu Umar berarti bapaknya Umar. Ini menggunakan nama Abu Hafsin. Biasanya orang Arab menggunakan Abu lalu ditempelkan dengan nama anak pertama laki-lakinya, Abu atau Abi. Kalau di sini menggunakan Abi Hafsin. Hafsin ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarahnya dijelaskan, kata Hafs itu adalah gelar, Abi Hafsin itu adalah gelar langsung yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Hafs itu artinya adalah Al-Asad, singa. Karena apa? Karena Sayyidina Umar memiliki keberanian, ketegasan, dan sifat yang tidak pernah takut dengan siapapun, seperti singa. Malah satu waktu Rasulullah pernah bilang, kalau kurang lebih begini, kalau setan bertemu dengan Sayyidina Umar, Umar berjalan di satu jalan, maka setan akan memilih di jalan yang lainnya. Artinya apa? Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Atau barangkali Rasulullah ingin memberikan, sedang menggurau kepada Sayyidina Umar agar tentang sifatnya yang tentang sifatnya yang sangat berani dan tegas itu. Jadi Rasulullah ingin bergurau bahwa setan aja takut nih kalau ketemu Umar, begitu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kita tahu kalau para nabi namanya alaihis salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah gelar yang dari tahun ke tahun semua generasi umat Islam menggunakan gelar itu. Tidak ada yang menyebut Rasulullah Muhammad alaihi salam, tapi Ibrahim alaihi salam iya, Isa alaihi salam iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga demikian. Sahabat laki-laki disebut radhiyallahu anhu, sahabat perempuan disebut radhiyallahu anha. Sahabat yang jika ia sudah masuk Islam, orang tuanya juga sudah Islam, disebut dengan radhiyallahu anhuma. Itu adalah gelar-gelar yang paten di kalangan umat Islam, tentang gelar-gelar di belakang nama yang diterapkan. Sebagai doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan dan sifat baik Sayyidina Umar. Qala, dia pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata atau bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu perkara itu tergantung berawal dari niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, ketika Rasulullah kalimat pertama dan keduanya adalah segala amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Lalu Rasul mencontohkan berikutnya, contohnya bagaimana? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa misalnya yang berhijrah, karena konteksnya saat itu baru selesai hijrah dari Mekah menuju Madinah, ilallahi wa rasulihi, yang niatnya karena Allah dan Rasulnya,
Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka pahala niatnya itu ilallahi wa rasulihi, juga kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang berniat hijrahnya itu demi kepentingan dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Kepentingan dunia, untuk mendapatkan kepentingan dunia itu. Awimro'atin yankihuha, atau untuk perempuan yang akan ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi, maka hijrahnya menuju atau sesuai dengan tergantung pada niat saat dia melakukan hijrah itu. Jadi hadis pertama ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya niat. Rasul pertama mencontohkan orang yang saat berhijrah dari Mekah ke Madinah penuh dengan tantangan, perjalanan 2 minggu di padang pasir, bahkan Rasulullah sendiri 1 bulan karena memilih jalan berputar. Sayyidina Ali kakinya sampai lecet-lecet, sampai bengkak-bengkak, sampai terkelupas menahan panasnya padang pasir. Niatnya karena Allah, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana yang diharapkan. Atau diartikan juga oleh Ibnu Hajar al-Haytami, ilallahi wa rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, artinya bahwa dia mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan keridhaan Rasul, dan Allah akan menolong dan selalu bersamanya. Ilallah wa rasulihi. Tapi ada fenomena kedua, ada orang yang hijrah untuk sesuatu karena dunia yang akan dia raih di tempat yang baru nanti, atau karena ada perempuan cantik misalnya di sana yang membuat dirinya kesemsem, lalu rencananya dia akan nikahi. Fahijratuhu ilallah, fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi, maka hijrahnya tergantung pada niat awal hijrahnya. Ibnu Haytami mengatakan bahwa nampaknya ada kesalahan penafsiran terhadap hadis ini. Seakan-akan mengatakan bahwa orang yang punya niat terhadap dunia di awalnya, atau orang yang punya niat terhadap perempuan ketika di awal dia hijrah, itu adalah salah. Padahal menurut Ibnu Hajar al-Haytami, justru Rasulullah tidak memvonis di akhir kalimat ini. Ingat, salah satu etika Rasulullah dalam melakukan dakwah, ketika hal-hal yang positif, Rasulullah tidak segan-segan untuk memberikan janji yang sangat manis, untuk memberikan kompensasi yang sangat baik terhadap para pelakunya. Misalnya tadi itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka kita akan mendapat Allah dan Rasulnya ketika hijrahnya kita sudah dengan niat untuk Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang sangat luar biasa, apalagi yang di dunia ini yang lebih berharga daripada Allah dan Rasulnya. Tapi untuk yang kedua, Rasulullah tidak memberikan vonis bagaimana tentang orang ini. Rasulullah hanya mengatakan bahwa orang ini yang berhijrah karena dunia, yang berhijrah karena perempuan, maka dia akan mendapat sesuatu sebagaimana hijrahnya di awal. Kenapa? Boleh jadi, kata Ibnu Hajar al-Haytami, orang punya niat untuk menikahi perempuan dalam pindah ke satu tempat itu bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang salah. Tetapi alangkah disayangkan jika segala sesuatu itu hanya bersandarkan pada kepentingan-kepentingan dunia yang sifatnya sesaat dan sementara itu. Kenapa tidak dikembalikan kepada kepentingan atau niat yang lebih luas, yaitu kepada Allah dan Rasulnya? Kalaupun dapat dunia dan dapat perempuan, maka itu bagian dari bonusnya. Ala kulli hal, hadis ini menjelaskan tentang kita bagaimana niat itu sebenarnya akan mempengaruhi perjalanan hidup kita ke depan. Kadang-kadang tanpa sadar kita suka salah juga. Mungkin saya juga ketika kecil ditanya, kenapa pesantren, kenapa belajar, kenapa sekolah, lalu saya mengatakan supaya pintar. Barangkali kita bisa mendidik anak-anak kita, santri-santri kita, atau
para pelajar-pelajar yang lain, anak-anak muda sekarang, bahwa niat itu penting. Ketika dia mengatakan bahwa belajar untuk menjadi pintar, iya, mungkin dia akan dapat pintarnya, tetapi Allah dan Rasulnya dia tidak dapat. Efeknya apa? Bisa jadi dia pintar secara ilmiah, pintar secara pengetahuan, tapi secara mental, secara agama, secara religi, secara spiritual dia kering. Harusnya bagaimana? Tentu saja harusnya kita mulai mendidik putra-putra kita, generasi kita sekarang. Ketika ditanya kenapa harus belajar, kenapa harus ke pesantren, kenapa harus sekolah, kenapa harus kursus, supaya Allah senang, supaya Allah dan Rasulnya senang. Kenapa? Karena belajar itu adalah perintah Allah. Bahkan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Atau dalam sebuah hadis yang lain, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau di negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tutuplah ilmu dari mulai di buayan sampai di dalam liang lahat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib bagi setiap orang yang mengaku muslim, mengaku Islam. Perintah-perintah lain dalam Al-Quran, afala ya'qilun, afala yatafakkarun, afala ya'lamun, yang menjelaskan tentang pengetahuan. Istilah ulul albab di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang selalu memikirkan tentang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, memikirkan banyak memikirkan ciptaan Allah, berzikir sebagai ulul albab. Artinya berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah itu sangat dianjurkan sekali. Sehingga kita mulai mendidik anak-anak kita untuk ayolah belajar. Untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya, agar Allah dan Rasulnya sayang, agar Allah dan Rasulnya cinta. Karena betapa banyak orang yang pintar kemudian hidupnya memintari orang lain. Dia berhasil menjadi seorang akuntan, atau dia berhasil menjadi seorang pajak, dia menjadi seorang birokrat, seorang pejabat, tetapi hidupnya digunakan untuk memintari orang lain. Barangkali loh ya, kalau kita merujuk pada penjelasan-penjelasan yang dihajarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab ini, barangkali semua itu adalah berawal dari kesalahan niat kita yang tidak karena Allah dan Rasulnya, sehingga spiritualnya hampa, kosong. Karena itu hadis ini mengingatkan kita semua, saya, keluarga saya, anak-anak saya, Anda, murid-murid Anda, jamaah semuanya, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, untuk kembali niat kita, meluruskan niat kita. Sekarang banyak orang bercakap-cakap, merasa sedih tidak bisa ikut tarawih. Kita kembalikan kepada niatnya. Kenapa kita tidak melakukan tarawih? Kita tidak melakukan tarawih secara berjamaah di masjid pada tahun kali ini karena kita berpikir kemaslahatan yang lebih besar. Kita kemudian menggeser tarawih kita dari masjid ke rumah kita masing-masing. Dengan begitu, Anda perlu ingat, Anda mendapat pahala lebih. Satu, pahala sholat tarawihnya. Kedua, pahala sholat tarawih berjamaah di rumah, karena berjamaah bisa di mana saja. Sholat tarawih berjamaah di rumah juga dapat pahalanya. Apalagi mendidik keluarga bersama-sama dengan keluarga, itulah dapat pahala lagi. Lalu Anda juga diganjar oleh Allah karena tidak sholat ke masjid, khawatir membahayakan diri Anda atau membahayakan diri orang lain. Karena kita tidak tahu, misalnya kita tidak tahu bahwa di dalam tubuh kita menyimpan virus, lalu kita berkumpul di masjid, berpotensi menyebarkan virus, lalu kita menahan diri untuk tidak ke masjid, maka Anda dapat pahala berapa?
Sama seperti ketika ada orang bertanya, seorang perempuan itu kan biasanya tidak bisa puasa full dalam 1 bulan. Mens, belum lagi yang nifas misalnya, haid atau nifas. Lalu kemudian dia merasa, ya Allah, kok laki-laki enak sekali bisa puasa sebulan penuh, kami tidak bisa sebulan penuh puasa. Ketika haid tidak boleh membaca Al-Quran, sementara para pria, bapak-bapak masih bisa membaca Quran, bisa puasa. Padahal jangan khawatir, di situ enaknya perempuan, tidak puasa, tidak sholat, tapi mendapat pahala yang besar. Kenapa? Karena tidak puasanya perempuan yang sedang haid dan nifas atau nifas, tidak puasanya atau tidak sholatnya perempuan yang sedang haid atau nifas, itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya melarang orang beribadah seperti yang tadi contohnya sholat, puasa, ketika dalam kondisi mengeluarkan darah, haid atau nifas. Dan dalam konsep Islam, melaksanakan perintah mendapat pahala. Wajib itu artinya melaksanakan perintah mendapat pahala, meninggalkannya mendapat dosa. Nah, orang yang diharamkan untuk melakukan ibadah itu karena haram berpuasa di saat haid, haram itu definisinya adalah meninggalkannya mendapat pahala, melakukannya mendapat dosa. Artinya ketika kita meninggalkan puasa karena sebab-sebab itu, maka kita mendapat pahala. Demikian pula dengan niat-niat kita tentang sholat tarawih. Jika sholat tarawih dalam situasi sekarang, kondisi zonanya merah, membahayakan bagi orang lain, bahkan pemerintah atau Dewan Ulama setempat, baik NU misalnya fatwanya, baik MUI misalnya, atau Muhammadiyah juga misalnya, lalu memfatwakan bahwa haram hukumnya orang yang sakit sholat di masjid, atau yang batuk pilek sholat di masjid, atau haram untuk melakukan perkumpulan-perkumpulan di masjid selama musim Covid ini, lalu kita tidak bertemu dan berkumpul di masjid, maka kita mendapatkan pahala. Tidak berkumpul saja mendapatkan pahala, luar biasa. Kapan lagi kita dapat pahala kayak begitu? Jadi sekali lagi kita perlu mengembalikan niat kita, segala perbuatan kita, aktivitas kita, amaliyah kita sehari-hari itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan ibadah itu tidak melulu yang seperti sholat, zikir, membaca Quran, tidak melulu itu. Anda keluar niat mencari nafkah untuk kepentingan keluarga, ibadah. Anak-anak kita nih, remaja-remaja kita keluar berangkat sekolah, ibadah. Bahkan ketika mereka buka komputer, buka Zoom meeting, belajar dari rumah, ibadah. Karena dia belajar itu bukan untuk menjadi pintar, karena agar disukai, disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah sayang kepada kita, mau jadi apapun kita itu mudah. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tidak suka dengan kita, mau belajar 10 tahun, bahkan meraih gelar apapun kita, spiritual kita ini bakal kosong. Dan kekosongan spiritual itulah yang kemudian barangkali mengantarkan banyak orang pintar tapi membodohi orang lain. Banyak orang pintar melakukan korupsi. Banyak orang pintar melakukan tipu-tipu dan seterusnya dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam muhaddits. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, yaitu yang biasa kita kenal dengan Imam al-Bukhari. Wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, yang biasa kita kenal dengan Imam Muslim. Fi sahihihima, di dalam kitab keduanya, di dalam kitab sahih milik keduanya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
alladzaini huma ashahhul kutubi al-musannafah, di mana dua kitab itu merupakan kitab yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih yang pernah disusun. Jadi ada ijma di kalangan para ulama yang menyebutkan bahwa urutan hadis dalam kitab-kitab hadis itu yang pertama adalah hadis-hadis yang paling sahih, urutannya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersama-sama. Contohnya hadis ini. Yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari, yang ketiga oleh Imam Muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Demikian penjelasan hadis pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mohon maaf karena sudah mungkin efek ngantuk puasa. Kadang-kadang kita suka jadi alasan puasa menjadi alasan ngantuk atau alasan lemah. Padahal Rasulullah SAW tahun kedua Hijri berpuasa dalam perang Badar. Perang pertama Islam itu jatuh pada bulan puasa, dan artinya kita diajarkan Rasulullah untuk tetap menjaga semangat di bulan Ramadan ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.